Halo semuanya, welcome back to Views Weekly Topic. Gimana keadaannya? Semoga semuanya baik-baik aja dan semuanya masih aman ya dalam lindungan Tuhan. Oke, so hari ini kita akan bahas itu topik kedua kita udah nggak berasa ya, udah week kedua di Agustus, yaitu The Sword of the Spirit. Oke, kalau misalnya terjemahan dalam bahasa Indonesianya adalah pedang roh gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pedang roh? Nah, kalau misalnya udah 1,5 bulan ini kita bahas banyak perlengkapan senjata-senjata Allah ya kan, mulai dari ikat pinggang, pelindung dada, perisai, helm, sepatu gitu. Nah, this time ini yang menurut kalau part yang menurut gue lumayan excited gitu, karena it's sword gitu. Sword itu actually dirancang untuk menyerang, benar gak sih gitu. So it's time untuk umat Kristen itu bisa menyerang gitu. Karena menurut gue the best defense is actually attacking gitu. Nah jadi kalau misalnya di sini kita akan bahas, kita baca dulu yuk dari Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. So di sini jelas sangat-sangat clear bahwa pedang roh yang dimaksud adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita bahas sendiri tentang pedang gitu, pedang itu biasanya kalau dalam perang digunakan sebagai dua, bukan cuma satu, tapi dua. Yaitu bukan cuma sekedar untuk menyerang atau attacking ataupun menusuk lawan gitu, tapi juga digunakan untuk defense ya kan, pada saat serangan itu datang gitu. Meskipun kita udah pakai perisai, kita udah pakai ketopong dan segala macam, kita pasti automatically itu menggunakan pedang itu juga untuk nangkis, benar nggak? Nah, jadi ada dua fungsi dari pada pedang roh ini sendiri. Nah, sedangkan pedang itu biasanya kecuali samurai ya, kalau pedang zaman pada saat di Israel ini itu dirancang dua sisi, benar ya. Jadi tajamnya itu bukan cuma atas doang, tapi atas dan bawah gitu. Dua sisinya itu tajam. Nah, itu berbicara tentang apa sih sebenarnya? Dua sisi itu berarti bukan cuma sekedar untuk attack lawan, tapi itu juga bisa untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kita bahas satu-satu biar gak pusing. Oke, jadi poin yang pertama itu adalah cutting through lies gitu. Ya, Ibrani 4 ayat 12 ini sangat bagus. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oke, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, ini fungsi yang pertama, yaitu untuk menyerang. Kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya apa sih serangan gitu, emang kita perang lawan siapa sih gitu misalnya gitu ya. Nowadays itu menurut saya peperangan kita jauh lebih serem gitu ya. Jadi trik-trik iblis ini tipu daya setan gitu, itu bukan lagi sekedar untuk kayak nakut-nakutin lo gitu, penampakan dan segala macem and whatever gitu. Bukan cuma itu aja gitu, tapi di sini menurut saya nowadays itu mereka mulai masuk ke dalam ideologi-ideologi. Contohnya ya, kalau misalnya kita tahu gitu, banyak sekali kita kekristenan itu didesak dan dipojokkan gitu, sehingga dipaksa harus bertoleransi gitu kepada nilai-nilai yang sebenarnya tidak diakui oleh Christianity sendiri. Contohnya kita we talking about LGBT ya kan. LGBT bagaimana orang kita disudutkan, oh lu nggak toleransi lo, nggak toleransi perbedaan gender dan segala macam gitu. Itu kebebasan orang, hak segala macam gitu ya. Belum lagi misalnya contoh lagi aborsi ya. Pada saat kamu ada orang yang mau aborsi gitu, terus kamu bilang jangan dong gini, wah kamu akan disebut pro life gitu, wah kamu pro life ya gitu, kamu nggak mengerti gitu misalnya kesulitannya orang ini gitu pada saat dia mau aborsi itu susah loh gitu dan segala macam, dan itu hak asasi manusia. Lagi-lagi didengungkan hak asasi manusia. Sehingga yang menurut saya itu yang sekarang kita jalanin gitu, itu ideologi dan paradigma yang ada itu semakin jahat dan semakin nyaru gitu. So kejahatan sudah lagi tidak bertentangan dengan kebenaran, tetapi kejahatan itu berjalan seiringan dengan kebenaran, tapi dia melenceng dikit gitu, jadi twisting gitu. Nah, bukan cuma kita yang mengalami hal itu, even Tuhan Yesus sendiri pada saat di padang gurun itu diuji loh. Diujinya bukan pakai perkataan iblis, tapi diuji oleh firman Tuhan sendiri gitu. Iblis pada saat menyerang itu pakai firman Tuhan, tapi yang ditwist
gitu ya. Jadi nah kan kita tahu, sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus untung jauh lebih mengerti gitu jati dirinya sendiri itu sebagai anak Allah. Jadi dia menguasai sekali firman Tuhan, bukan cuma sekedar menghafalkan tapi dia menghidupi firman Tuhan. Maka itu dia bisa menangkis dengan gampangnya, menangkis cobaan setan. Nah dari kita sendiri gimana nih gitu. Kalau kita nggak pernah tahu yang mana yang the true kebenaran gitu, kita mungkin aja diombang-ambing loh guys gitu, dan kita akan mungkin tersesat dan kita akan mengikuti kebenaran-kebenaran lain gitu. Karena sekarang ini setiap dunia gitu, setiap orang di dunia ini gitu mulai menciptakan kebenarannya masing-masing gitu. Dan how kita bisa mendiferensiasi antara yang mana sih yang benar, mana yang saya salah? Apakah memang kebenaran yang tanda kutip mengangkat nilai kemanusiaan itu selaras dengan firman Tuhan gitu. Apakah kebenaran-kebenaran yang hampir benar itu selaras dengan firman Tuhan? Nah, untuk itu udah gampang banget. Caranya gimana? Check on your Bible gitu. Check your Bible, dan of course kalau misalnya tanpa kita baca ya kita nggak punya pedang gitu, dan kita nggak bisa punya kekuatan untuk menembus kebohongan-kebohongan itu ya. Jadi itu satu fungsinya, yaitu adalah menembus kebohongan-kebohongan yang dirancang iblis, sehingga dia bisa membedakan gitu loh pertimbangan dan pikiran hati kita, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Oke. Nah, yang kedua itu the word and the spirit. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan, ingat menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini simpelnya adalah seperti ini. Tadi saya bilang pedang itu bermata dua. Satu untuk attack serangan musuh, untuk membongkar segala kebohongan musuh. Yang kedua adalah untuk mengkoreksi diri kita sendiri gitu. Siapa sih yang di dunia ini tahu caranya hidup dengan benar gitu? Siapa sih yang tahu gitu? Gak ada gitu. Biar clueless gitu. Hanya dengan bantuan Roh Kudus saja dan bantuan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup yang benar gitu. So jangan lagi memiliki persepsi-persepsi kebenaran menurut diri sendiri gitu. Kan gue nyamannya begini, harus begini aja lah gitu. Tidak, tapi di sini kita dirancang untuk firman Tuhan itu dirancang untuk mengkoreksi kita, menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita udah mulai melenceng dari firman Tuhan, kita akan dinyatakan kesalahannya, dan pada saat kita tertegur, diharapkan kita untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi balik lagi on track guys gitu. Seperti itu firman Tuhan sering berkata kan, firman Tuhan itu seperti pelita bagi kaki kita, yaitu menerangi langkah kita ke depan step by step. Oke, so I conclude aja, ada 2 untuk kita sharing minggu ini, yaitu firman Tuhan bermata 2 yang tadi saya bilang. Satu untuk senjata untuk melawan tipu daya iblis. Kedua adalah senjata yang paling ampuh untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Ya, dengan demikian nggak ada lagi, there is no reason untuk kayak kita bilang kita nggak mau baca Alkitab lah, gue nggak suka baca, gue kayak nggak ada waktu dan segala macam. Bible aja sekarang udah ada yang audio guys, Bible aja udah ada yang video, bahkan udah ada yang di YouTube itu. Kalau kita benar-benar mau mencari ya gitu kebenaran itu banyak banget kok. Kalau emang nggak suka baca, saya pun nggak suka baca gitu. Jadi kita bisa dengerin firman Tuhan. Boleh nggak sih Nil kayak cuman dengerin dari sharing-sharing orang, ataupun kayak seperti saya lagi sharing ini, ataupun pendeta-pendeta itu, that's good actually, karena kita bisa mengambil intisari dari apa yang mereka ajarkan. Tapi Tuhan itu orang yang personal gitu ya. Jadi nggak cukup menurut saya untuk kayak kita dengerin khotbah orang, terus kita pada saat kita mendengarkan khotbah orang, it means kita tuh melihat firman itu dari sudut pandang orang yang menyampaikan gitu. Tapi pengen dong punya pengalaman pribadi sendiri gitu sebagai Tuhan, kayak ayat ini tuh berbicara apa kepada hidup kamu gitu, yang Tuhan sendiri yang ngomong. So there is no way gitu untuk bisa mengalami hal itu tanpa kita baca firman Tuhan. So itu aja. Jadi yuk baca firman Tuhan lebih lagi, tenang, you're not alone, you're not struggle alone gitu. Banyak yang struggle, I think more than 50% yang struggle baca firman Tuhan. Tapi it doesn't mean kita kalah. Kalau dipikir-pikir buku itu tebal, tapi kita punya puluhan tahun kok untuk baca itu gitu ya. So thank you, I think that's it. God bless, semoga kita semua bisa diberkati. Have a nice fierce weekend ya guys. Not fierce weekend. Have a nice fierce week ya guys. See you, bye bye.